Pelepah adalah salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat di area konservasi, di mana kami memanfaatkan hasil hutan non-kayu berupa limbah pertanian pelepah pinang, yang harapan kami ini menjadi sebuah ekonomi alternatif untuk masyarakat di sekitar area hutan tersebut. Saya memulai inisiatif ini bersama dua rekan, Almira Zulfikar dan Fadlan Makarim, di mana kami bertiga berlatar belakang produk desain dengan ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu sosial. Menurut kalian, sebelum adanya plastik, dulu makanan-makanan itu dibungkus pakai apa ya? Ya, banyak makanan atau jajanan tradisional di Indonesia sejak dulu dibungkus dengan daun. Contohnya pepes, lemper, dan ini semua makanan kesukaan saya. Tapi nampaknya semakin maju zaman, semakin tergeser pula budaya menggunakan dedaunan untuk wadah maupun pembungkus makanan. Secara tidak langsung, kemasan makanan pun bisa menjadi penyumbang limbah plastik. Padahal, limbah plastik sekali pakai yang tidak ditangani dengan baik di Indonesia itu sudah menumpuk banyak dan mengganggu lingkungan, terutama ekosistem laut. Saat ini sudah ada 150 juta ton sampah plastik di dunia. Sekarang saya ke Mas Rengkuh. Mas Rengkuh, founder dari Pelepah ID. Mas Rengkuh, bisnisnya apa ini? Limbah apa yang dimanfaatkan? Iya, jadi memang awalnya kami memulai dengan mengempati dari masalah kita tentang sampah di lautan atau di sungai ya Mas. Sebagai beberapa kali kita diving atau ke laut atau ke pantai ngelihat isinya styrofoam semua, dan di sisi lain kami juga dan teman-teman semua hobi banget jalan sampai kita berakhir pada saat itu kita di Jambi, di Sumatera, dan kita berada dalam kebakaran hutan pada saat itu. Kita kejebak kebakaran hutan, dan kami melihat ini kenapa kok bisa ya ada kebakaran hutan gitu, selain banyaknya konflik dan banyaknya mitos-mitos yang terjadi gitu, gara-gara ini itu. Tapi yang kami melihat di sini yang terdampak sekali adalah para petani gitu, yang akhirnya mereka sudah sangat terbiasa dengan kebakaran hutan, perambahan atau konflik-konflik yang terjadi. Nah, dari sana kami melihat potensi apa sebetulnya yang bisa dikembangkan di daerah, khususnya di area-area remote, lokus-lokus di rural area kami menyebutnya, yang kira-kira bisa menjadi solusi di sektor hilir, yaitu di perkotaan, tapi di sektor hulu, di para petani dan di area-area konservasi atau hutan atau lain sebagainya, itu menjadi sebuah berkah tadi yang Mas Margi bilang gitu. Nah, awal memang kami berfokus untuk mengembangkan agriculture waste, yang dimana data dari Kementerian Perhutanan dan Pertanian menyebutkan bahwa hampir 50 juta ton per tahunnya agricultural waste itu tidak pernah terserap menjadi apa-apa, tidak ada nilai. Sampah dari sektor pertanian ini ya? Iya. Betul. Banyak sekali jenisnya, ada yang mulai dari gabah padi, kemudian tebu, mungkin beberapa sudah terpakai ke micin dan lain produk semuanya, kemudian limbah dari perkebunan pisang, perkebunan nanas, dan kelapa dan lain sebagainya. Dan dari sana kami melihat bahwa sebenarnya ini bisa menjadi solusi dari produk-produk yang pada saat ini kita pakai sehari-hari untuk mengemas makanan yang tidak ramah lingkungan gitu. Lalu kami mencoba untuk mencari dulu data di pasar seperti apa, dan kami melihat bahwa pemakaian kemasan sekali pakai yang sehari-hari kita gunakan nih dari platform yang hijau-hijau itu yang sekarang ada di mana-mana gitu, untuk pesan makan itu mencapai hampir 20 juta piece per harinya. Dan itu hanya terjadi di Jabodetabek. Dan ya salah satunya saya dan teman-teman di kantor yang mengkontribusikan karena keseringan malas keluar nih, yaudah kita pesan aja nih, gitu aman. Gitu. Nah, selain itu permasalahan, kita melihat ini adalah potensi ekonomi, peluang untuk dikelola. Betul, peluang yang sangat besar. Karena data menyebutkan di 2020 nilai transaksi yang terjadi itu hampir mencapai 30 miliar dolar di Indonesia saja. Nah, kami melihat bahwa ini sebetulnya bisa jadi serapan lain untuk masyarakat dan kelompok petani tadi yang saya sebutkan untuk menangkap potensi tersebut. Lalu akhirnya kami mencoba untuk mencari material yang paling gampang dulu dikembangkan. Salah satunya pelepah pinang. Pelepah pinang. Betul. Pelepah pinang ini sebenarnya kan dekat banget dengan masyarakat Indonesia. Dulu kita mungkin panjat pinang tuh bukan dari bambu, tapi dari pohon pinang. Gitu kan. Itu nge-recall memori kita tentang
pohon pinangnya dulu seperti apa gitu dan ada di mana. Nah setelah itu mungkin dulu juga kalau Mas Margi ingat, anak-anak tuh suka main perosotan ditarik tuh di pelepah pinang. Nah itu yang kita pakai, material itu yang kita pakai. Atau nggak kalau misalnya kita jalan ke Jakarta di BSD atau di Alam Sutra gitu, yang tengah-tengahnya suka banyak pohon palem, suka jatuh-jatuh. Nah itu yang kita pakai. Nah itu yang kita pakai, dan setelah kita pemetaan ternyata memang komoditas tersebut rapat sekali atau banyak sekali ditemukan di daerah Sumatera, dari mulai Sumatera Selatan sampai ke Aceh gitu, dan semuanya pada saat ini komoditas ini bukan komoditas prioritas gitu, tapi petani rata-rata memiliki 2-3 hektar gitu perkebunannya. Nah, setelah kami hitung, wah ini potensinya bisa dikembangkan lebih jauh nih. Maka kami coba mulai dari membangun kelembagaan gitu. Oke. Dan pelepah pinang ini selama ini hanya menjadi sampah ya? Betul, hanya jadi sampah atau enggak jentik buat tempat jentik nyamuk. Bahkan lebih parahnya ini untuk membantu membakar lahan ketika areanya sudah kering. Oke, kemudian diolah menjadi apa nih, Mas Rengkuh? Nah, kita kembangkan menjadi kemasan makanan sekali pakai yang bisa terurai selama 60 hari. Secara natural. Dalam bentuk apa? Styrofoam box, kayak kalau misalnya kita lihat. Ini kita kan by Zoom ya, ada sampelnya nggak? Ya, nih aku coba liatin kalian. Mungkin nanti juga bisa dilihat di Instagram. Oke. Lucu ya? Iya, itu warnanya warna alami kan? Nggak alami. Tidak ada pewarnaan kan? Tidak menggunakan pewarnaan, tidak menggunakan treatment kimia, dan bahkan kita juga sudah melakukan pengetesan dan uji laboratorium untuk ketahanan dan fungsi-fungsi materialnya agar tetap bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan industri makanan. Untuk tingkat kerapatannya itu murni dari bahan bakunya atau ada proses untuk merapatkan agar misalnya air tidak tembus dan sebagainya? Kuah-kuah ya, gitu. Untuk materialnya ini memang sudah memiliki resistensi terhadap cairan. Jadi mereka menahan air dan menahan panas di dalam. Kalau mungkin kita juga dari dulu mengemas makanan atau dodo atau apa itu juga dengan bahan-bahan natural. Ada cerita dulu kalau menggunakan bahan-bahan natural, makanan di dalamnya akan lebih nikmat. Saya termasuk orang yang agak kurang suka kalau beli makan pakai styrofoam. Lebih mending mentok-mentok pakai kertas bungkus gitu loh. Kayaknya feel-nya itu tingkat kenikmatannya beda ya. Betul, dan cancer juga bisa dari sana gitu. Ini berarti sudah menggunakan mesin ya pembuatannya? Betul. Ketika dibuat menjadi pembungkus makanan, ada bahan tambahan atau memang pure pelepah pohon pinang ini? Ya, sebetulnya tidak ada sama sekali tambahan kimia apapun. Kami memang mendesain mesinnya sendiri untuk bisa diintervensikan ke masyarakat di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, mungkin di tengah-tengah kebun karet, kebun sawit. Kami bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu, kelompok petani untuk mereka bisa mengelola mesin sendiri gitu. Dan sama sekali tidak ada treatment-treatment yang menyulitkan agar nanti prosesnya bisa diakses dimanapun, adaptif gitu. Baik. Mas Rengkuh, biasanya produk-produk yang ramah lingkungan itu harganya lebih mahal. Ya. Problemnya di situ nih untuk masyarakat. Nah, ini harga berapa ini kalau dibandingkan dengan styrofoam biasa? Ya, kalau dibandingkan dengan styrofoam memang belum apple to apple ya. Harga styrofoam itu di pasar sekarang Rp300. Sementara kami masih menjual di angka 3.500 sampai 4.500. Jauh ya. Ya, betul. Cuman strateginya yang akan kita bangun adalah economic of scale atau peningkatan kapasitas, karena itu bisa menjauh sekali. Sekarang kompetisi di pasar minimal sebanding dengan yang kertas atau enggak yang plastik. Itu target kita capai di tahun depan lah, karena kondisi. Jadi ini berangkatnya dari isu lingkungan ya sebenarnya ya. Betul. Ya, artinya mungkin bisa dimulai untuk kafe-kafe atau resto-resto premium ya. Betul. Semacam dan itu. Sudah dimulai, betul. Iya. Kalau langsung dilempar ke pasar umum kayaknya belum kena ya? Belum, kalau saat ini belum, pasti bertahap, karena memang fokus pertama untuk yang bisa menggunakan ini ya tadi pasar restoran yang level AB, kemudian untuk ekspor dulu gitu. Sudah ekspor juga ya? Saat ini kami sudah mencoba ekspor ke area Jepang dan Amerika. Ya, di sana tuh memang masyarakatnya banyak yang peduli kalau untuk soal lingkungan ya.
Dan harga Betul, tuh betul. nomor 117 biasanya buat mereka ya. Oke. Betul, Mas. Ini hanya styrofoam atau ada bentuk lain? Nah, sebetulnya kita juga sedang mengelola material ini juga untuk dicoba menjadi kemasan kosmetik atau enggak kemasan Oh, produk-produk pakaian fashion brand gitu. oh, oke. Nih Gitu. saya saran aja nih kasih bocoran bisnis juga. Bikin sedotan, Mas. Nah, sedotan mungkin nanti ada 2 Anyam tuh di daerah Kalimantan, kalau saya tidak salah ada purun yang bisa Iya. dipakai menjadi sedotan. Oke. Jadi dimulai dari tahun berapa nih, Mas Rengku, bisnis ini? Kami memulainya dari tahun 2018. Latar belakang kami memang dulu dari kolektif di desainer produk. Jadi memang kami berlatar belakang pendidikan desain produk yang berkumpul untuk mencoba menciptakan inovasi-inovasi yang bisa diintervensikan secara sosial. Berarti sekarang skalanya masih UMKM, belum industri ya? Pada akhir tahun ini mungkin kita akan masuk ke level industri, di mana kami juga sedang berusaha untuk membuka ruang-ruang produksi baru di beberapa titik untuk mencapai peningkatan kapasitas. Oke, berarti ini mesin desain sendiri ya? Betul, betul. Oh, oke, baik. Dan ini kalau dibuang, dia akan terurai dengan sendirinya dalam waktu 60 hari? Betul, Mas. 60 hari saja di dalam tanah. Kalau ke laut, mungkin nanti kalau dimakan sama hiu atau biota-biota laut yang lalaban lah. Ya, oke. Respon pasar bagaimana, Mas Rengko? Ya, respon pasar sejauh ini justru yang mendorong kami untuk meningkatkan kapasitasnya, karena memang demand-nya sangat tinggi, Mas. Di mana pada saat ini kan seperti Jakarta sudah melarang penggunaan kresek, kemudian styrofoam salah satunya. Bahkan mungkin di pasar-pasar jualan styrofoam sembunyi-sembunyi gitu. Jadi memang demand dari pasar tinggi sekali. Justru kami yang kewalahan pada saat ini untuk menjawab permintaannya. Gitu. Tapi memang ini didesain untuk sekali pakai ya? Ya, sebetulnya secara fungsional bisa ditarik ke 2-3 kali tergantung jenis makanan. Tapi kami menyarankan untuk bisa digunakan sekali pakai aja agar keberlangsungan ekonominya juga bisa terus bergulir gitu. Cuan lestari lah kami menyebutnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rengku dari Pelepah ID. Sekarang saya